Gus, masih sibuk nggak? Enggak, kenapa? Aku mau nanya, Gus. Hah? Aku mau nanya Nanya apa? tentang kebaikan sih. Nah, kalau kebaikan kan tentang kayak jodoh, hidup dan matinya seseorang itu kan atas kehendak Allah kan ya, Gus. Ya. Nah, kan kalau kejahatan kayak semisal berantem, maksiat, terus apa namanya nuduh-nuduh orang atau semacamnya itu atas kehendak Allah bukan, Gus? Kejahatan, maksudnya kejahatan yang gimana? Kejahatan kayak kriminal atau nuduh-nuduh orang atau berantem matiin orang gitu, santet kayak gitu, itu atas kehendak Tuhan nggak? Ya iya. Nah, kok Bunuh pun juga kehendak Tuhan. bisa, Gus? Ada orang yang begitu? Bisa dong. Nah. Jadi begini. Konteksnya itu kan kehendak Tuhan. Konteksnya ini ya. Iya. Kehendak Tuhan. Sekarang saya mau bertanya. Kamu punya tangan nggak? Punya. Siapa yang bikin tangan itu? Tuhan. Tuhan kan? Iya. Kamu punya pikiran nggak? Punya. Siapa yang menciptakan pikiran itu? Tuhan. Tuhan. Kamu punya kaki? Punya. Siapa yang menciptakan kaki? Tuhan juga. Tuhan. Ini logikanya saja. Kalau kamu nyetir mobil ini siapa yang bikin? Manusia atau Tuhan? Kalau yang bikin manusia bukan? Manusia yang bikin. Iya. Tetapi kompleksnya semua yang ada di dalam mobil ini bisa jalan atau tidak bisa jalan, itu tergantung manusianya yang menciptakan kan? Iya, benar. Sedangkan yang menciptakan manusia siapa? Tuhan. Tuhan. Iya. Artinya mobil ini ada itu karena Tuhan, bukan karena manusia. Oke. Terus mobil ini bisa jalan, nabrak atau selamat, itu tergantung supirnya kan? Iya, benar. Tetapi semua kehendak Tuhan. Kalau dia mau selamat, kalau dia mau kecelakaan, tergantung Tuhan. kehendak Tuhan. Iya. Apakah di saat kamu nabrak orang, terus orang tersebut menyalahkan Tuhan? Siapa yang disalahkan? Yang nabrak atau Tuhan? Yang nabrak. Ya nabrak dong, Iya. manusianya dong. Iya, manusianya. Nah, terus perumpamaan satu lagi. Begini. Kamu membunuh orang pakai pisau. Pisau itu siapa yang pegang? Orang. Orang kan? Iya. Pakai apa megangnya? Pakai tangan. Pakai tangan. Tangan itu tangannya siapa? Tangannya dia. Tangannya dia. Tangannya itu siapa yang menciptakan? Tuhan. Tuhan. Jadi konteksnya adalah kehendak Tuhan. Maksud dari kehendak Tuhan itu segala sesuatu unsur yang ada di dunia ini ada ikut campur dari kehendak Tuhan. Artinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak bisa lepas dari pantauan Tuhan. Semua dipantau oleh Tuhan. Iya. Tidak bisa kita menyalahkan Tuhan. Karena manusia itu diberikan kebebasan, hak-hak untuk berbebas. Kalau manusia tidak diberikan kebebasan, maka Allah akan menuntut manusia setiap 5 menit dia sholat. Karena haknya Tuhan itu untuk menyuruh manusia setiap 5 menit sholat. Iya. Seandainya setiap 5 menit kamu sholat, capek nggak? Capek. Kerja nggak? Iya. Sempat kerja nggak? Nggak sempet. Sempat makan nggak? Enggak. Nah, sempat mandi nggak? Enggak. Susah kita mengelola kehidupan yang sehat itu susah. Dan Allah Tuhan ini memberikan kebebasan kepada setiap manusia, setiap makhluknya diberikan kebebasan karena itu haknya. Tetapi di dalam hak kebebasan ini manusia juga diberikan konsekuensinya. Ada resikonya. Kebaikan punya resiko, kejahatan punya resiko. Ibadah ada resikonya, maksiat ada resikonya. Semua ada resikonya. Artinya apa? Semua tergantung manusianya mau memilih kebaikan atau keburukan. Jadi kayak balik lagi ke diri sendiri ya? Kembali ke diri sendiri. Karena kita kelak akan dipertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita semasa di dunia di akhirat nanti. Baik. Itu akan dipertanggungjawabkan nanti. Karena itu hak kebebasan kita sudah dikasih. Misalkan nih,
Kamu bekerja. Hmm. Saya punya perusahaan nih. Saya punya perusahaan. Saya nggak kenal kamu. Tiba-tiba kamu masuk, tidak melamar kerjaan, tidak bawa surat lamaran, tidak bawa berkas-berkas, ijazah, lulusan sekolah tidak bawa. Tiba-tiba pegang sapu, nyapu. Terus pegang gelas, kasih minuman, kasih sarapan buat saya. Kira-kira kamu berhak menerima gaji nggak? Tidak, nggak logis soalnya. Nggak berhak menerima gaji nggak? Tidak. Tidak, kenapa? Ya karena dia tidak ngumpulin kayak berkas-berkasnya untuk bekerja. Ya, begitu pula kita dengan Allah, kita harus melamar. Kalau kita pengen mendapatkan hak kita dari Allah, kita harus melamar. Melamarnya bagaimana? Cukup 2 kalimat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu lamarannya. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan kita bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Itu lamarannya. Kita melamar kepada Allah bahwa kita sudah, kalau kita sudah mengucapkan syahadat, makanya kita sudah kerja di situ. Baik. Namanya bekerja itu harus sesuai dengan SOP-nya kan? Ya. Apa itu SOP? Taunya subjek, objek, predikat. Jadi standar. Apa sih? Lupa aku. Hah? Standar office apa ya? P-nya apa? Apa aku nggak tahu. Kerja. Oh iya. Nah, terus di situ, di saat kita sudah menyerahkan lamaran kerja di perusahaan dan kita diterima di dalam perusahaan itu, kita menerima gaji nggak per bulannya? Iya, menerima. Berarti kita punya hak kan? Punya. Dan kewajiban kita sebelum menerima hak apa? Kayak bekerja. Bekerja sesuai dengan SOP yang Ya, ada di perusahaan itu. Ya kan? Ya benar. Kita harus melakukan suatu pekerjaan yang ada di aturan-aturan perusahaan itu. Kita harus taat dengan peraturannya. Benar. Di dalam Islam pun kita harus taat kepada syariatnya. Kalau kita sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka di situ kita sudah menjalankan SOP-nya. Di dalam Islam ini apa? Syariat. Kita jalankan syariat. Kita harus menjauhi larangannya Allah. Kita harus menunaikan perintahnya Allah. Nah, ini SOP-nya. Disinilah pekerjaan kita mengabdi kepada Allah. Maka kita akan menerima gaji dari Allah. Karena itu hak kita. Sebelum kita menerima hak kita, kita harus memiliki kewajiban melaksanakan kewajiban kita. Sebelum kita melaksanakan kewajiban kita, kita sebetulnya sudah diberikan hak. Haknya apa? Hak kebebasan. Kurang baik apa Allah? Tuhan itu kurang baik apa? Kalau kita bekerja sama orang lain, sebelum kita melamar, kita diberikan kebebasan nggak sama orang kaya ini? Tidak kan? Tidak. Nah, tetapi kita sama Allah, sama Tuhan, walaupun kita itu baik atau buruk, kita diberikan kebebasan. Tetapi tergantung kita memilih yang baik atau yang buruk. Semua ada konsekuensinya, ada resikonya. Paham? Paham, Gus. Nah, seperti itu tuh. Makanya Gus itu sudah alhamdulillah sudah ratusan orang yang sudah masuk Islam, membantu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Walaupun penampilan Gus kayak gini, tapi jejak digital Gus alhamdulillah ratusan orang masuk Islam. Saya bantu untuk mensyahadatkan. Nah, Dilihat orang itu jangan dari casingnya. ya seperti itu. Oke, jadi malam ini sudah live belum? Sudah. Sudah. Kita akan mendatangi namanya Mbah Kerto. Oh, bakar. Menantang saya, Mbah Kerto ini nantang saya, ngaku-ngaku dia itu pengikutnya Mbah Mat Sule. Mengaku pengikutnya Mbah Mat Sule. Saya penasaran nih. Sekarang Mbah Mat Sule ada di mana? Saya pengen tanya ini. Dia mengaku dia muridnya Mbah Mat Sule. Kamu belum pernah ketemu sama Mbah Mat Sule? Belum. Dani sudah. Makanya Dani sekarang ada di kantor, kamu di lapangan karena Dani takut. Gitu. Kan Dani sekarang di kantor, kamu di lapangan. Iya. Nah, karena Dani takut. Curinya cuma lari, kabur gitu. Oke, kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
Salam bahagia untuk sahabat-sahabat UGNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabat kekecewaan. Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma Amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsul Al-Fakir bersama Kameramen Arya dalam keadaan sehat walafiat. alhamdulillah. Hiraubil alamin. Di sini saya dan kameramen Arya pengen mendatangi namanya Mbak Kerto yang mengaku murid pengikutnya Mbak Mat Suling. Bukan murid ya, pengikut lah. Dan di sini apa namanya guys? Saya penasaran, dia nantang-nantang saya dia. Sebelumnya kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa liqom satun seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Liqom satun utfi biha harul wabail hatimah Al-Mustafa wal Murtada wa benahuma wa Fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Al-Quran. Karena apa? Karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang ibadah takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yes. Kan begitu. Yes. Jogetnya nggak ada Gus? Jogetnya saya gitu. Kan jogetnya kayak gitu kan? Hah? Goyangan dada. Goyangan dada. Saya. Rumahnya sini. Oh iya. Kita mendengarkan suara tadarus Al-Quran, kitab suci Al-Quran ini merdu sekali dan tenang di hati dan tenang di pikiran guys. Ada suara Gus? Kula badhe anu Pak, tanglet dawuhne Mbak Kerto. Kerto, gak enek kok. Kita iya dukun. Iya. Jenengan dukun nggih? Duduk. Duduk. Duduk.
ada kayak gitu. Pak Konco. Pak Konco. Bukan Mbah Kerto ya? Bukan. Gimana kita salah kenal? Tapi kok rojine Mbak Kerta sapa sih? Mbah Kerto nantang saya katanya pengikutnya Mbah Mat Sumling. Oh. Ya sih tunggu gini. Hah? Tunggu gini. Saya dipersilakan masuk. Mau ngapain? Gua wis to. Enggak mau ngapain dulu. Gua gobek tak Kerta teko, tak celuke. Oh, berarti kenal Mbak sama Mbah Kerto? Kenal koncoku terus tunggu. Lu gua. Saya takut Mbah kayak gini. Ora apa-apa. Enggak apa-apa, saya duduk. Ora apa-apa. Oh, alah, ya. Ini bener Mbah, saya enggak apa-apa. Ora apa-apa ora. Duduk di mana? Mbah? Serah kowe. Ning kono kena ning kene kan. Aduh. Ya, Mbak Kertonya di mana, Mbak? Lagi metu. Oh, baru keluar. Ya saya kenal Mbak Kerta kok. Mbak Kerto nantang saya katanya. Ketemu sama saya. Dia mengaku pengikutnya Mbak Mat Sumling. Roh jeneng Mbak Kerta. Hah? Papamu roh jeneng Mbak Kerta. Belum tahu sama Mbak Kerto. Ya iki sing jeneng Mbak Kerta. Mbak Kerto sampeyan. Kenapa tadi ngomongnya bukan Mbak Kerto? Masa kowe lali aku, Bro? Hah? Kowe lali aku, Bro? Lali maksudnya gimana sih? Kowe pirang tahun menarai Mbak Kerta? Bentar, Mbak. Gimana sih, Mbak? Kowe dhisik rambutmu dawa saiki brondol. Pokoke ngono to. Lho sampean kenal saya? Lah, mbok dapur rambut tutupi kaya apa? Butaki aku gak lali, Bro. Rambutnya saya potong, Mbak. Lah apa kok? Apa wis ganti kesetiaan meneh? Saya memang saya nggak punya ilmu kok. Saya nggak sakti. Gak kok sombong kok dhisik. Enggak, aku sudah nggak bisa sombong lagi. Antene dhisik sombongmu kaya anu garu langit. Saiki kaya ngono lho. Ya. Nur. Dulu saya sombong ya, Mbak? Heeh. Ya itu acting, Mbak. Mosok lali mbak aku? Siapa ya, Mbak? Kowe lali mbak aku, Nur. Siapa sampean? Aku Joyo, Nur. Ya katanya Mbak Kerto kok Joyo kok. Aku mat gawe jeneng Kerto supaya mancing kowe gelem rene. Terus kenapa mengaku-ngaku pengikutnya Mbak Mat Sumling? Loh, Kowe eling aku gak? enggak. Suwene setahun setengah walebone penjara kowe lali, Nur. Sampai masuk penjara. Masuk penjara kenapa masuk penjara? Lah, Siapa yang memasukkan ke penjara? awakmu mlebokne aku nang penjara pas aku nang omahku biyen. Iki lho omahku sing anyar. Oke ya. Lah, masalahnya sampai saya masukkan saya jebloskan ke penjara itu apa? Kowe lali apa pancen lali apa kowe wis dedel? Saya tuh bener-bener nggak tahu, Mbak. Saya tuh merasa nggak pernah ketemu sama sampean, tapi Kowe nglebokne aku nang penjara suwene setahun setengah. Saiki kowe rambutmu ya. Rambut saiki koyo ngono gedibal kuning koyo sudah 1 tahun setengah di penjara. Soalnya banyak, Mbak. Dukun-dukun yang saya jebloskan ke penjara itu banyak. Kowe kenal jenenge Joyo. Joyo Tungkel. Duduk. Joyo Tungkel itu gemuk loh, Mbak. Joyo tok. Oh, berarti Joyo tok. Kowe kenal zamane Mas Indra karo Mbak Indah. Mas Indra. Sama Mbak Indah. Iya. Yang mana, Mbak? Yang Mas Indra jadi TKW yang istrinya hamil waktu pasien saya itu. Itu Mbak Indah, Mbak. Iya, Mbak Indah. Sama suaminya namanya Mas Putra. Hah? Iya. So, kowe lali. Malah aku sing eling lho. Berarti sampai dukun yang menghamili itu. Iya, aku. Aku kok lebokne penjara suwene setahun setengah. Tapi aku gak apa-apa, malah seneng. Oh, iya. Kok sekarang rambutnya panjang?
Dulu kan nggak panjang rambutnya. Hakku toh, rambutku tak dawane lah saiki rambutmu ning brundel kaya ngono kowe. Ya gantian dong, Pak. Aku seneng walaupun penjara. Loh, Anak buahku pakai saiki. di dalam penjara seneng. Seneng, beneran uripku enak. Mangan turu diladeni. Di dalam penjara sampai ngapain sampai? Ngulang anak buah, aku nuli murid tukai. Di dalam penjara sampai ngajarin Tak ulang dukun kabeh. ngajarin dukun. Iya. Berarti narapidana yang di dalam penjara sampai ngajarin dukun. Iya. Ini orang gemblong ini. Buat apa ngajarin kayak gitu? Untuk apa tujuannya? Untuk membalaskan dendamku kepada Nur. Oh, sampai ceritanya mau balas dendam. Iya. Sama saya. Oh, ya. Di dalam penjara satu tahun setengah. Kok bisa keluar kalau enak di dalam penjara? Karena aku jadi bebas. Nah, kenapa mau bebas? Kenapa nggak di dalam saja? Aku mau buat lagi di desa. Di daerah yang mendirikan padepokan perdukunan lagi. Sampai pengen mengajarkan orang-orang ilmu Untuk santet. apa? Ya, Untuk apa? supaya perdukunan itu lebih hebat lagi. Aku mau menghancurkan semua orang-orang yang menganut kita. Mbak kurang kerjaan. Sampean itu harusnya tobat. Orang sudah masuk penjara kok nggak tobat gitu, malah menjadi-jadi. Tobat. Ya iya loh. Ya iya. Orang yang ceritanya Joyo kita tobat. Terus sekarang maunya apa? Aku mau jajal ilmuku dulu lagi. Sakti enggak dulu. 1 tahun setengah saya di penjara. Sekarang saya mau nuntut lagi. Mau adu ilmu dengan kamu lagi, Nur. Ntar kalah lagi. Enggak apa-apa. Hah? Nggak ada takutnya orang ini. Enggak ada Joyo. Nggak kapok. Enggak. Emang dukun. Kok kayak ngomong? Santai mbak, tenang, slow. Kita ngobrol-ngobrol baik-baik, ngopi lah ngopi. Enggak enek kopi. Iki sing enek dendam. Sengaja dendam, nggak baik dendam. Ora apa-apa. Hei, kalau saya dulu salah minta maaf, nggak boleh dendam. Orang kalau sudah minta maaf itu ya dimaafkan. Enggak ada maaf buat Joyo loh. Mbak, Kenapa? Sudah 1 tahun setengah kamu penjarakan aku. Mbak, Ini aku bebas, dinuntut lagi, ya, saya mengakui salah. Saya minta maaf. Jangan dendam. Kalau sampai menyerang saya lagi berarti itu namanya dendam. Emang Berarti kalau orang yang sudah minta maaf kok tidak dimaafkan, kok terus sampai nantang-nantang terus, itu namanya dendam. iya. Dendam itu sifat setan. Itu guru saya. Gurumu setan. Setan. Tenang. Ya, sekarang jangan ngomong. Santai mbak, slow. Gak ada kata slow buat Joyo. Saya sudah minta maaf mbak. Lahir batin. Saya minta maaf. Maaf. Iya. Kamu kayak nggak bilang maaf. Ya harusnya sampai Berapa banyak pasien saya yang bilang? Kamu. Oke, gara-gara saya menjebloskan sampai ke dalam penjara, pasienmu sekarang sepi. Saya Gak ada kata maaf buat Joyo. Mbak, Kamu harus. sebentar mbak, santai mbak. Saya sudah minta maaf mbak. Jangan ngamuk-ngamuk mbak. Saya sudah minta maaf. Kita tabayun baik-baik. Mana? Kita tabayun baik-baik mbak. Kita ngobrol Gak baik-baik. ada tabayun. Kesaktian mana? Saya nggak punya kesaktian. Gak ada kata maaf. Mbak, sudah mbak. Cukup mbak. Cukup. Saya minta maaf. Kalau saya salah, saya khilaf. Kesalahan saya dulu, saya minta maaf mbak. Saya membawa dendam ini selama setahun tengah di penjara Mbak, buat nyari kamu lagi. Mbak, ini di bulan suci Ramadan, saya sudah jelas-jelas saya minta maaf. Saya tidak peduli. Mbak, sudah mbak. Mbak, orang namanya minta maaf itu dimaafkan.
Tidak ada kata maaf buat jelek buat kamu yang kalah. Kita damai saja Mbak, kita damai. Gak ada sebelum ada yang kalah. Berarti barang siapa orang sudah minta maaf tidak dimaafkan dan terus-terus malah diserang, itu namanya dendam. Dendam itu artinya adalah setan. Berarti sampai nggak pantas jadi orang tua, sampai nggak pantas jadi guru. Murid itu kan banyak sekarang. Iya. Sampai nggak pantas jadi guru karena tidak bisa memaafkan dan tidak bisa legowo. Orang minta maaf tidak bisa legowo. Karena murid-murid saya ulang, saya ajari untuk dendam. Mbak, Tidak. saya sudah minta maaf, lahir batin saya minta maaf. Ya, Sudah tidak ada kata maaf buat saya minta kamu. maaf Mbak. Jika saya salah, saya minta maaf. Tidak ada kata maaf buat kamu. Jangan dendam Mbak, gak baik Mbak, dendam. Gak ada baik-baik. Saya membawa ini sudah 1,5 tahun. Berarti sampai sudah ngempet 1,5 tahun. Iya. Oh iya toh Mbak, kita sama-sama manusia. Saya khilaf kemarin. Saya salah, ngaku salah Mbak. Saya mau maafkan kamu kalau saya kalah lagi dari kamu. Mbak dengar ayat-ayat suci Al-Quran itu Mbak. Iya saya dengar. Tidak ada gunanya buat saya. Karena dendamku sudah membara dari penjara, saya bawa ke sini, saya bawa ke rumah ini. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai anak buah saya yang datang ke rumah sini. Barang siapa orang sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara lahir batin, Itu untuk orang lain, bukan untuk saya. artinya di situ adalah ketulusan dan kebaikan yang akan dibawa. Gak ada kata bebek itu. Dan barang siapa Itu anak Tuhan kau. Bah, barang siapa orang tidak memaafkan, justru dia malah membalas dendam dan terus Itu untuk orang lain, bukan untuk. sumun bukmu orang from layar jun. La ilaha illa anta subhanaka. Ampun. Hah? Ampun Nur. Ampun Nur. Minta buang ilmunya. Jangan. Kenapa jangan? Kamu sudah menyesatkan banyak orang. Aku sudah janji dan nazar. Kamu nazar. Iya. Kamu janji apa? Jika aku kalah lagi dengan kamu, aku tobat dan mengikuti kata-katamu. Kamu mau tobat? Iya. Harus dibuang ilmunya. Jangan. Alasannya apa jangan? Karena aku tahu kamu sudah ada masalah dengan anak buah Mat Suling. Nanti ilmu saya nanti bisa kamu gunakan. Kamu tahu dari mana kalau aku punya masalah dengan Mat Suling? Anak buahku banyak di luar dan sudah keluar. Dia memberitahu aku. Tapi kamu mau tobat? Mau, aku mau kamu kemana saja. Jangan dibuang ilmuku, karena aku dapat membantumu nanti
kalau berhadapan dengan Mat Sulaim. Bener kamu janji ingin membantuku? Janji. Hah? Janji. Bener janji? Janji. Hah? Janji. Bener janji? Janji. Jangan kamu buang ilmuku. Bener nggak janji? Janji bener. Karena itu sudah nazar saya. Oke, berarti nanti jika aku ketemu sama Mat Sulaim, aku akan mengumpulkan pasukan-pasukan mantan dukun. Iya. Untuk membantu saya untuk melawan Mat Sulaim. Apa kamu bersedia? Bersedia. Benar bersedia? Bersedia. Karena nazar saya untuk membantu kamu untuk memberantas dukun-dukun yang Oke. hancurkan dunia ini. Aku manut apa kata kamu dan taruh di mana saja. Kamu bisa dipegang omongannya? Bisa. Oke. Kalau begitu, nanti kamu ikut saya. Akan saya kirim kamu ke suatu tempat. Di sana banyak mantan-mantan dukun yang sudah tobat. Iya. Hah? Gue. Nanti suatu saat kamu harus ikut perang sama Mbak Mat Sulaim. Iya. Sanggup? Sanggup. Siap? Siap. Bisa dipegang nggak omongannya? Bisa, tapi jangan dibuang ilmuku. Oke. Sekarang duduk. Makanya saya kasih wejangan ya. Iya, Saya mengakui salah. Saya mengakui salah, tetapi yang saya lakukan itu demi kebaikanmu juga. Iya. Karena saya membantu namanya Mas Putra. Iya. Di situ ada kebaikan yang saya lakukan. Walaupun saya salah memenjarakanmu. Harusnya membimbingmu bukan memenjarakanmu. Setidaknya kamu harus legowo memaafkan saya dan menerima kesalahan saya, pengakuan saya. Saya sudah mengakui saya salah. Saya sudah maafkan kamu di penjara karena itu sudah jadi pelajaran saya. Makanya saya menyamar menjadi Mbah Karto untuk kamu datang ke sini. Oke. Sekarang begini. Pada intinya dendam itu nggak baik. Orang yang sudah minta maaf, Iya. orang yang sudah mengakui kesalahannya harusnya dimaafkan. Iya. Bukan malah terus kemana-mana pembahasannya. Bukan langsung menyerang saya. Kalau kamu menyerang saya bertubi-tubi, itu hatimu dan pikiranmu sebenarnya kotor. Aslinya sudah kelihatan sifatmu. Sifat jelekmu akan kelihatan. Dan di situ dendam itu adalah setan. Gitu loh. Iya. Karena apapun menyerang kamu hanya untuk membuktikan kamu itu masih seperti dulu apa tidak. Maksudnya seperti dulu atau tidak apa? Sewaktu kamu mengalahkan aku di rumahku yang lama itu. Kan saya sudah bilang tidak ada kesaktian di muka bumi ini kecuali kesaktiannya Allah. Allah, ini bulan puasa. Gitu loh. Iya. Kita harus saling memaafkan. Saya sudah mengakui kesalahan saya sudah minta maaf. Boyo, dimaafkan. Kita berdamai, kita bersahabat, kita berteman, kita saling belajar. Kan sudah aku ngomong, aku sudah maafkan kamu waktu aku di penjara karena itu sudah menjadi pelajaran aku. Oke. Karena apa? Aku menyamar jadi Mbah Karto supaya kamu datang ke sini dan menyerang kamu seperti dulu supaya apa? Aku bisa ikut membantu kamu mengalahkan Mbah Sulaim. Oke. Kamu tahu dari mana tentang perseteruan pertikaian saya dengan Mbah Mat Sulaim? Karena anak buah saya yang sudah keluar dari penjara memberitahu kalau Gus Nur mendapat masalah besar dari Mbah Sulaim. Oke. Terima kasih kalau sampai mau membantu saya. Ya. Makanya kalau saya nanti di penjara, kalau saya sudah keluar nanti saya akan membantu Gus Nur. Dan di sini buat pelajaran kita semua. Bagi siapa orang yang sudah minta maaf, ya sudah dimaafkan. Barang siapa yang sudah mengakui kesalahannya, ya sudah selesai di situ. Jangan terus diperpanjang masalahnya. Jangan terus dibuat ruwet masalahnya. Jangan terus sampean menyerang saya bertubi-tubi. Saya sudah berhenti. Saya tidak menyerang. Saya tadi mengalah. Saya sudah diam. Kenapa sampean serang terus? Itu sudah kesalahan.
saya akui saya salah. Sekarang begini, sampai syahadat, ilmu tidak akan saya buang, tetapi sampai saya pantau terus, sampai akan saya titipkan ke tempat, suatu tempat, di situ dijaga oleh banyak orang teman-teman saya. Iya, saya menurut. Ya, Iya, sekarang syahadat ya, iya, ikuti saya. iya. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang saya sembah yang saya sembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan dan saya bersaksi saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Nanti sekarang ini semua nanti dibuang Iya. ya, istirahat dulu, nanti ikut saya. Iya. Oke. Oke. Sudah, kita tutup ini, nanti dibantu beresin ini, dibuang ya. Arya, Ya. nanti diberesin, bantu ditutup. Terima kasih. Aku Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salam, betul tasbih, selamat. Arya diberesin.